Siapa yang biasa saja? Siapa yang tidak semangat? Semuanya semangat Kak, semuanya semangat. Semuanya semangat? Iya dong. Ayo mana semangatnya? Aku kurang semangat. Mana semangatnya? Oke, tanya dulu kabarnya Kak. Apa kabar adik-adik semua yang di rumah? Pastinya dahsyat, Luar biasa. Yes. Ayo kita ngapain Kak? Kita akan ibadah lagi Kak. Ibadah lagi. Iya. ketemu lagi. Iya. Oke, kita akan memulai ibadah kita Kak. Iya. Udah siapa Kak? Sudah dong. Sudah, Kakak. Yang Kakak udah musik, siap? yang musik. Sudah. Adik-adik di rumah pastinya sudah siap dah. Ya kan Kak? Iya. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Mhm. Kita akan angkat pujian, dengar dia Dia panggil panggil nama nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Dijawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Tadi sebelum mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, jangan main-main lagi ya. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih pagi hari yang indah ini Engkau memanggil kami untuk bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan. Tentu saja jawaban kami adalah iya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu sudah siap, sudah memberikan hati kami, bahkan kami sudah mengangkat pujian. Biarlah pujian kami, apapun yang kami lakukan itu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau selalu menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Biarlah apapun yang kami naikkan pujian itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang apa kita sebelum ini sebentar lagi kita akan Mendengarkan firman Tuhan Kak tentunya. oke, ayo siapa yang Sebelum masih itu- ingat firman Tuhan minggu kemarin? Iya, ayo. Ayo, Adik-adik siapa yang ingat? semuanya. Masih Oh, ingat Kak? bener. Bener. Ayat hafalannya masih hafal nggak? Ayo. Oke, Masih Kak. Udah hafal pasti semua. hafal Iya. kan? Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi Iya. sebelum itu kita angkat pujian. Apa tadi judulnya, Kak? Kakak lupa. Akulah jalan Akulah jalan kebenaran. kebenaran. Adik-adik berdiri. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mempersiapkan hati kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami masih dilayakkan untuk belajar tentang firman-Mu. Kembali kami akan belajar tentang perjalanan Paulus di dalam penginjilan Tuhan. Tolong kami untuk mengerti bagaimana Paulus melayani Engkau Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk mengerti bagaimana dia dipersiapkan Tuhan, bagaimana dia disertai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hati yang terbuka tentang firman-Mu sehingga kami boleh mengerti tentang firman Tuhan ini. Dan tolong kami juga untuk percaya dan melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, yaitu belajar dari Paulus di hadapan gubernur dan raja. Itu terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 30 sampai Kisah Para Rasul 26 ayat 32. Nah, karena ini panjang, pasalnya panjang, kakak akan ambil secara ringkas ya, cerita secara ringkas saja. Adik-adik, minggu kemarin kalian sudah belajar bagaimana Paulus ditangkap di Yerusalem, lalu dipukuli, disiksa ya. Keamanan atau polisi ya di sana, kepala pasukan di sana atau kepolisi ya kalau kita di Indonesia, itu pingin tahu ada apa yang dituduhin oleh orang-orang Yahudi kepada Paulus ini. Dia pengen tahu secara benar, dia ingin mengetahui secara teliti apa yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi kepada Paulus, sehingga ia pun membawa ke imam-imam, kepala, dan seluruh mahkamah agama. Di situ Paulus membela diri ya. Dia akhirnya mengatakan bahwa di hadapan mahkamah agama, ya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Yang banyak yang dituduh-tuduhkan oleh orang Yahudi itu tidak benar. Dia cuma hanya percaya kepada Yesus. Dia menyatakan dia percaya kepada Yesus. Tapi orang-orang ini nggak mau tahu. Dianggap mereka mengacaukan ya iman kepercayaan orang-orang Yahudi ya. Nah, tapi Paulus membela diri. Ketika Paulus berkata demikian, bahwa dia orang Farisi, dia percaya akan kebangkitan orang mati, lalu timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang Saduki. Nah, orang Farisi ini percaya tentang kebangkitan orang mati ya, tetapi orang Saduki ini tidak. Lalu yang kedua juga, Paulus ini orang Farisi, akhirnya timbul perpecahan di antara orang Farisi dan orang Saduki. Karena timbul perpecahan besar ya, sehingga kepala pasukan mengambil Paulus di tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas karena takut mereka akan mencelakai Paulus. Pada malam berikutnya Tuhan datang kepada Paulus ya di penjara markas lah ya. Tuhan Yesus datang kepada Paulus dan berkata, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Nah, adik-adik, setelah Paulus dibawa ke markas oleh pasukan, ternyata orang-orang Yahudi ini berkelompok ya, membuat kesepakatan ya. Itu ada sekitar 40 orang lebih.
mereka membuat kesepakatan dan mereka bersumpah dengan mengutuk diri mereka dan bahwa mereka tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka bisa membunuh Paulus ya. Lalu mereka pun pergi menemui imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka merencanakan rencana jahat ya. Mereka bilang biarlah Paulus itu nanti dibawa untuk menghadap ke mahkamah agama. Nanti di tengah jalan kami akan membunuh dia. Itu ya, jahat ya adik-adik ya, ngeri ya adik-adik ya, jahatnya mereka. Tapi rencana ini ternyata ada yang mengetahuinya. Dia adalah seorang kemenakan dari Paulus ya, anak saudara perempuan Paulus. Dia mendengar tentang rencana itu, lalu ia datang ke markas memberitahukan tentang hal itu. Karena rencana itu mau mereka membunuh, maka kepala pasukan memerintahkan pasukannya untuk membawa Paulus ke Kaisarea, di mana gubernurnya bernama Felix, dan ia juga menulis surat kepada gubernur agar mengetahui alasan-alasan mengapa Paulus dibawa ke Felix ya. Setelah tiba di Kaisarea, pasukan itu menyerahkan surat dari kepala pasukan bersama dengan Paulus kepada Felix. Setelah membaca surat itu dan bertanya kepada Paulus dari mana asalnya, dan Paulus menjawab dari Kilikia, lalu ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. 5 hari kemudian, Imam Besar Ananias bersama dengan beberapa tua orang Yahudi dan pengacara Tertulus dan menyampaikan dakwaan mereka tentang Paulus. Adik-adik tahu nggak dakwaan mereka yang tidak pernah dilakukan oleh Paulus, tetapi mereka menuduhkan, ini tuduhannya ya adik-adik ya, dia adalah seorang penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malah ia mencoba melanggar kekudusan Bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegah dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Itulah tuduhannya adik-adik. Aneh ya, padahal Paulus tidak melakukan bukan orang yang tidak menghormati bait suci, dia tetap menghormati bait Allah dia ya. Tapi itulah tuduhan mereka. Setelah dakwaan disampaikan oleh Tertulus, maka Felix memberikan kesempatan kepada Paulus untuk berbicara membela diri ya. Nah, di dalam pembelaannya itu Paulus mengatakan bahwa tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Lalu Paulus juga mengatakan, aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi belaan-belaan Paulus ya, aku gak pernah melakukan apa-apa, hanya pengharapan kepada Tuhan, hanya aku percaya kepada Tuhan. Tapi orang gak mau tahu ya, mereka menuduh, itulah penuduh-penuduh itu menuduh yang tidak benar. Akhirnya Felix menangguhkan perkara Paulus karena ia tahu benar akan jalan Tuhan dan menahan Paulus dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabat Paulus untuk melayaninya. Setelah beberapa hari Felix datang bersama istrinya, Drusilla, seorang Yahudi, lalu memanggil Paulus dan mendengar kepercayaannya, bagaimana ia percaya kepada Yesus, menceritakan tentang Yesus ya.
itu. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Dan dia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang, ya, uang tebusan, ya. Tapi Paulus tidak melakukan itu. Dan ya pun Felix ini selalu sering bercakap-cakap dengan Paulus. Tetapi setelah genap 2 tahun, Felix diganti dengan Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap di penjara. Setelah 3 hari Festus berada di Kaisarea, ia berangkat ke Yerusalem, dan imam-imam kepala menghadap kepadanya, serta menyampaikan dakwaan yang merugikan Paulus. Selama 10 hari ia berada di Yerusalem, lalu pulang ke Kaisarea. Setelah Festus pulang dari Yerusalem, ia pun mengadakan sidang pengadilan terhadap perkara Paulus. Dan banyak orang Yahudi datang dari Yerusalem dan menuduhkan banyak tuduhan yang tidak dapat mereka buktikan. Paulus pun membela diri dengan mengatakan, "Aku tidak bersalah sedikit pun, baik terhadap hukum Taurat, bait Allah, dan terhadap Kaisar." Tetapi karena Festus ingin mengambil hati orang Yahudi, ia menjawab Paulus untuk membawa ke Yerusalem dan diadili di sana. Tetapi Paulus menolak dan ia naik banding untuk diadili di hadapan Kaisar atau raja, ya. Beberapa hari kemudian, Raja Agripa dan Bernike istrinya datang ke Kaisarea mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus karena Festus baru diangkat menjadi gubernur di Kaisarea, ya. Lalu Festus pun memaparkan perkara Paulus. Lalu kata Agripa, ia pun ingin mendengar sendiri dari Paulus maksudnya. Akhirnya keesokan harinya Paulus dihadapkan kepada Raja Agripa. Paulus pun membela perkara dia di hadapan Agripa, ya. Paulus dengan menceritakan bagaimana dia sebelum bertobat. Dia juga berkata bahwa dia dulu telah memasukkan banyak orang-orang kudus ke dalam penjara karena dia telah memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Ia juga setuju jika mereka dihukum mati. Dia pun menyiksa mereka, orang-orang percaya, dan memaksa untuk menyangkal imannya dalam amarah yang meluap-luap dan mengejar-ngejar orang yang percaya. Itu yang dilakukan Paulus dulu, dan itu diceritakan semua kepada Raja Agripa. Lalu Paulus pun menceritakan bagaimana ia akhirnya bertobat dan panggilannya untuk melayani Tuhan. Dan dia berkata kepada Agripa, "Kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat." Itu dia katakan dengan tegas, ya. Lalu ia pun mengajak Agripa untuk percaya. Kata Paulus, "Aku berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja tetapi semua orang yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku." Lalu bangkitlah raja, gubernur, serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama mereka. Sambil berjalan keluar, mereka berkata bahwa Paulus tidak layak dihukum mati ataupun dipenjara. Adik-adik, dari pelajaran firman Tuhan tadi, apa yang kita pelajari pada hari ini? Pertama, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus melindungi dan mengajarkan apa yang harus Paulus atau kita katakan kepada para penguasa. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong pada waktunya. Yang ketiga, menjawab dengan berani pada waktu kita ditanyakan mengenai Tuhan Yesus. Lalu kita berpikir, siapa yang mengatakan itu, ya? Kita bertanya-tanya,
siapa yang menolong kita? Aku nggak ada kawan, aku nggak ada pembesar, aku nggak ada orang yang membela perkaraku. Jangan takut adik-adik. Yang memberi jawaban dari mulut kita keluar kata-kata itu bukan dari diri kita, tapi Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk mengatakan apa yang harus kita katakan. Kalau Roh Kudus bilang diam, ya kita diam. Kadang kita nggak bisa jawab apa-apa, kita diam aja. Itu bukan berarti kita tidak bisa menjawab apa yang dituduhkan kepada kita, itu bukan berarti kita tidak bisa menjawab, tetapi Roh Kudus yang mengerem mulut kita. Ya adik-adik ya, supaya kita tidak berkata-kata. Nanti waktu memang harus kita menjawab, memang Tuhan menyatakan. Tuhan tolong kita untuk berkata-kata. Yang tadi kita tidak pandai berkata-kata, kita bisa pandai berkata-kata. Ya, ingat bahwa yang menolong kita itu adalah Tuhan sendiri. Dan itu tepat waktunya. Saat diam-diam, saat berkata-kata, berkata-kata. Oke, itu pelajaran yang kita dapatkan ya. Kita harus berani kalau kita mendapatkan ada orang yang bertanya tentang Tuhan Yesus, kita harus berani mengatakan siapa Yesus itu yang kita percaya. Ayat hafalan kita hari ini, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Ini pegangnya adik-adik ya, firman Tuhan hari ini sebagai ayat emas kalian ya. Dan itu terambil dari Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Adik-adik, hari ini juga kita akan belajar mengenal Alkitab kita bagian ke-8, yaitu kita minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang Perjanjian Lama dan sekarang kita belajar tentang Perjanjian Baru. Yang disebut Injil itu adalah kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang menulis kitab Matius adalah Matius orang Lewi. Dia adalah seorang pemungut cukai sebelum dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ya, mungkin adik-adik pernah dengar ya ceritanya, pasti masih ingat ceritanya. Dia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Lalu kitab Markus. Kitab Markus ini ditulis oleh Yohanes Markus. Ya. Yang kalau adik-adik mengingat tentang perjalanan Paulus, ada orang Yohanes yang meninggalkan Paulus ya, mungkin masih ingat. Itulah Yohanes Markus yang menulis kitab Markus. Lalu yang ketiga adalah kitab Lukas. Kitab Lukas ini adalah ditulis oleh Lukas. Dia adalah seorang dokter yang pernah melakukan perjalanan bersama-sama dengan Paulus. Ia adalah seorang Yunani. Lalu yang keempat itu kitab Yohanes. Kitab Yohanes ini ditulis oleh murid Yesus yang bernama Yohanes. Kitab ini ditulis sangat khusus karena ia mengingat dan menceritakan kepada kita tentang banyak hal tentang yang diajarkan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Nah, inilah salah satunya Tuhan Yesus juga pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Ya semuanya. Itulah yang menulis kitab ini adalah murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Lalu kita akan belajar kembali mengenal Alkitab bagian ke-9. Tadi Matius, sekarang kisah para rasul. Kisah para rasul ini mengisahkan kisah rasul-rasul ya, terutama Rasul Paulus ya, bagaimana perjalanan Rasul Paulus. Lalu ada kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu kitab Roma, kitab Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, dan Filemon. Itu adalah kitab yang sebagai surat-surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Galatia ya. Di Korintus itu ada 2 surat, surat pertama dan surat kedua. Jadi semuanya ini ada 13 surat yang ditulis oleh
Rasul Paulus. Ini yang menulisnya Rasul Paulus ya adik-adik. Untuk tugas kita hari ini, adik-adik silakan menjawab pertanyaan pertama. Siapa nama raja atau kaisar dalam cerita tadi? Lalu yang kedua, siapa nama gubernur yang menggantikan Felix? Yang ketiga, siapa yang memberitahukan kepada kepala pasukan rencana jahat kelompok orang Yahudi yang ingin membunuh Paulus? Yang keempat, siapa penulis keempat Injil? Ya. Lalu yang kelima, siapakah di antara penulis Injil ini adalah murid Yesus? Yang keenam, siapakah seorang dokter dari keempat penulis Injil ini? Ya, siapa di antara keempat penulis Injil itu yang bergelar dokter ya? Lalu yang terakhir, dari ke-13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, surat manakah yang paling pendek? Nah, adik-adik coba lihat surat di Roma berapa pasal, kedua berapa pasal, nah sampai terakhir ya. Nah adik-adik lihat surat dari 13 surat itu mana surat yang paling pendek pasalnya ya. Ada cuman berapa pasal dia ya. Oke, adik-adik nanti tulis, kerjakan di buku sekolah minggunya, foto dan dikirim ke kakak kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar firman Tuhan tentang perjalanan Paulus ya, dalam misi penginjilannya. Dia ditolak ya sama orang-orang, malah mau dimasukin ke penjara. Nah, juga dia akhirnya bertemu juga dengan Raja Agripa ya, dan di sana dia pun bersaksi walaupun di hadapan raja, walaupun dia dituduh bagaimana dia bersaksi. Siapa yang memberikan kemampuan untuk Raja Paulus untuk bersaksi di hadapan raja? Ayo, ya Tuhan yang memberikan dia bisa berbicara ini, ditanya dia bisa menjawab, dan juga dia bersaksi tentang Kristus. Nah adik-adik, kita pun tidak boleh takut, kita harus bersaksi kepada orang. Bila ada orang yang bertanya tentang siapa Yesus itu, atau mereka menanyakan, wah Yesusmu itu bukan Yesus yang disalib loh. Tapi adik-adik sudah belajar di sekolah minggu bahwa yang disalib itu Yesus. Orang lain boleh nggak percaya, tapi kita bersaksi bahwa Yesuslah yang disalib. Dia mati menebus dosa kita. Nah itu adik-adik ya, bahwa kita harus dimanapun ada kesempatan kita harus bersaksi seperti Rasul Paulus. Untuk itu kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Engkau ajarkan melalui perjalanan Rasul Paulus. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus, Engkau membimbing dan menuntunnya di saat dia harus berbicara apapun, Engkau menuntun dia berbicara. Tuhan, kami tahu dalam kelemahan kami, dalam ketidakmampuan kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Di saat ada orang lain menanyakan tentang Engkau Tuhan, kami bisa menjawabnya siapa Yesus itu, dan kami bisa bersaksi. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan roh keberanian kepada kami, berikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk semuanya, sehingga kami mampu bersaksi tentang Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini terus memberikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapa yang tadi dengarnya serius? Nih. Pasti serius semuanya kan deh Atau ya? ada yang lagi main-main kak? Enggak, serius Enggak ya? Kak. Enggak Ada. ada. Percaya Nggak pasti adik-adik ciul-ciul semua kanan serius kiri. semua. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan. Iya. Ya. Kita angkat pujian. Lagu apa ya? Lagu apa kak kita angkat pujian? Lagu apa ya? Apa tadi? Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Oke, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Bahwa Tuhan juga kota benteng
akan menutup ibadah kita. Tapi sebelum itu kita akan bersatu dalam doa. Ayo tetap semangat ya, masih semangat? Masih Kak? dong. Masih semangat, oke. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami percaya dan yakin Engkau adalah tempat perlindungan kami, kota benteng kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau menyertai kami dalam ibadah kami. Terima kasih, biarlah apapun yang kami lakukan, puji-pujian yang kami naikkan, itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya, bahkan aktivitas kami di keesokan harinya. Engkau yang pimpin, Engkau yang tolong Tuhan, mampukan kami yakin dan percaya, kami anak-anak-Mu tidak akan Kau lepaskan begitu saja Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga kedua orang tua kami dalam setiap aktivitas mereka. Engkau yang berikan kesehatan, kekuatan, Engkau yang selalu mampukan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur atas semua yang terjadi dalam kehidupan kami sangat bersyukur Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai Doa yang berkati. memberkati. Ketemu lagi minggu depan.